Halo sahabat musik, bertemu kembali bersama Mr. Danang. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai genre sebagai dasar kita membuat musik kontemporer. Nah, pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai fungsi musik. Untuk apa saja sih musik itu difungsikan dalam kehidupan sehari-hari? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, supaya kalian bisa mengetahui hal-hal lain tentang musik. Oke, kita lanjut. Fungsi yang pertama, musik sebagai media ritual adat. Musik sebagai ritual adat ini banyak sekali terdapat di berbagai suku di Indonesia. Salah satunya adalah gending monggang yang terdapat di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Gending ini berfungsi sebagai iringan musik dalam acara adat jumenengan raja di keraton tersebut. Jumenengan apa sih? Jumenengan itu semacam acara penobatan raja di kerajaan. Itu di sini adalah Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Gending ini memiliki 3 nada dengan laras slendro. Gending Jawa lain yang difungsikan sebagai media ritual adat antara lain adalah gending kodok ngorek. Gending ini seringkali kita ketahui di resepsi pernikahan temandan Jawa. Kodok ngorek digunakan sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Harapannya, pengantin setelah menikah akan mengalami kesuburan dan kemakmuran dalam hidupnya. Pada budaya suku lain di Indonesia terdapat budaya musik saluang sirompa di Minangkabau. Budaya musik ini difungsikan sebagai musik yang berisi mantra untuk mengguna-gunai seseorang. Mengguna-gunai dalam hal apa? Mengguna-gunai dalam hal untuk membuat seseorang menjadi gila. Kenapa? Kadang ini digunakan karena seseorang merasa dendam karena cintanya tidak diterima. Budaya musik ini disajikan dalam bentuk dendang atau bernyanyi dan suling yang disebut saluang sebagai pengiringnya. Fungsi yang kedua, musik sebagai media ritual keagamaan. Nah, kalau musik sebagai ritual keagamaan, ini sangat mudah kita temui dalam berbagai agama. Semua agama menggunakan musik sebagai ritual peribadatan atau media untuk peribadatan. Baik musik secara umum maupun unsur musik yang terkecil sekalipun, yaitu nada. Pada ritual keagamaan Kristen dan Katolik, kita bisa temui kidung jemaat ataupun musik pop dalam peribadatan Kristen karismatik. Pada sisi lain, kita bisa temui musik taizé dalam meditasi agama Katolik.
Fungsi yang ketiga, musik sebagai media seni pertunjukan. Musik yang digunakan dalam seni pertunjukan yang dimaksud ialah musik yang digunakan sebagai iringan tari. Contohnya, sangat mudah kita temui dalam budaya seni tradisi di Indonesia. Bahkan, beberapa nama gending yang digunakan memiliki nama yang sama seperti nama tariannya. Antara lain, gending Anglir Mendung di Jawa, ataupun tari pendet di Bali. Gendingnya juga bernama gending pendet. Fungsi musik yang keempat adalah sebagai media komunikasi. Musik sebagai media komunikasi jarang sekali diketahui oleh masyarakat pada zaman sekarang. Padahal pada zaman dahulu, musik sebagai media komunikasi ini sangat sering kita jumpai. Contoh umum yang terdapat hampir di berbagai daerah di Indonesia ialah kentongan. Kentongan memiliki unsur musik yaitu ritme. Setiap pola dalam kentongan merupakan suatu tanda dalam penggambaran situasi dan kejadian dalam masyarakat. Contoh lain ialah gending Kebogiro. Gending ini disajikan pada saat acara pernikahan. Kapan gending ini disajikan? Pada saat pengantin akan memasuki prosesi temu. Pada budaya masyarakat Jawa pada umumnya, gending Kebogiro ini dianggap sebagai penanda prosesi temu akan segera dilangsungkan. Jadi, kalau masyarakat Jawa mendengar gending ini yang masih di rumah, pastinya bergegas untuk datang ke acara prosesi pernikahan, karena pastinya kalau gending Kebogiro ini dibunyikan, pasti prosesi temu akan segera dimulai. Di budaya suku Dayak terdapat instrumen musik yang disebut bliaeng mataeng yang berwujud dua buah gong kecil dengan ukuran berbeda. Kalau di Jawa ini disebut dengan kempul karena ukurannya mirip dengan kempul. Instrumen ini digunakan sebagai penanda bahwa di daerah tersebut ada orang yang baru saja meninggal. Fungsi yang kelima ialah sebagai komoditi. Nah, kalau sebagai komoditi, pasti kalian tahu. Komoditi itu maksudnya ialah sesuatu yang bisa ditukar dengan finansial atau uang.
Pernah beli kaset atau CD nggak? Pada zaman sekarang, kalian pasti tidak mudah menemui kaset ataupun CD. Pada era sebelum 2000-an atau lebih tepatnya sebelum tahun 2010-an, masih banyak dijumpai kaset dan CD, baik yang original maupun bajakan. Kalau zaman sekarang sih, komoditi musik sudah berubah pada wujud digital. Seperti mungkin di HP kalian ada Spotify, Joox, iTunes, Deezer, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jangan dikira loh, kalian tidak bayar dengan menggunakan platform media itu. Kuota yang kalian gunakan itulah wujud komoditi yang dibayarkan untuk pihak terkait musik tersebut. Fungsi musik yang keenam ialah sebagai media ekspresi. Musik sebagai media ekspresi bertentangan dengan musik sebagai komoditi. Namun, pada saat sekarang, musik ekspresi ini malah banyak dikomodifikasikan. Beberapa contoh musik yang awalnya merupakan bentuk ekspresi ialah musik blues. Musik yang berangkat dari budaya bangsa kulit hitam yang terjajah sebagai kaum budak ini, awalnya ialah ekspresi pemberontakan hati mereka terhadap nasib yang dihadapi sebagai seorang budak. Permainan gitar dengan tone yang khas dan nyanyian yang lebih cenderung seperti berbicara ini justru sekarang berkembang menjadi musik yang terkomodifikasikan. Di Indonesia juga terdapat musik yang masih terjaga sebagai ekspresi. Salah satunya budaya musik kejungan yang terdapat di Madura. Kejungan ini merupakan wujud nyanyian keluh kesah terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kejungan biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada saat aktivitas pekerjaan sehari-hari, seperti mencuci baju, memasak, dan lain-lain. Fungsi yang ketujuh, musik sebagai media pendidikan. Musik sebagai media pendidikan dapat kita temui, salah satunya ialah budaya mocopat. Mocopat ialah budaya musik vokal dalam tradisi Jawa yang berisi mengenai petua hidup dari manusia masih dalam kandungan hingga manusia meninggal dunia. Contoh lain dapat kita temui dalam berbagai lagu pop, terutama lagu anak-anak yang mengajak untuk menabung, latihan berhitung, dan lain sebagainya yang mengasah kemampuan motorik seorang anak. Baik, itulah ketujuh fungsi musik dan contohnya. Sekian dulu untuk materi kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. See ya!